Sekarang kita nyanyikan profil Pancasila. Semuanya sudah berdiri? Siap semuanya? 1, 2, 3. Senang hati tepuk tangan. Kalau senang hati mamanya demikian. Kalau senang hati takbirlah. Kalau senang hati baca amin. Kalau senang hati baca amin. Kalau senang hati mamanya demikian. Kalau senang hati duduk ya rapi. Dah siap anak semuanya? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa nak? Nah, anak ustazah, apa impian lokal anak ustazah hari? Anak saya ingin lokalnya yang bagaimana? Bagus, pergi. Tertib. Sekarang kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini untuk kita laksanakan. Ya, kita yang membuat bersama, kita yang melaksanakannya. Ada apa Manazana? Nah, nanti memberikan pendapat satu-satu, tidak berteriak-teriak, enak. Yang mau mengusulkan pendapatnya angkat tangan. Enak, cukup satu saja. Apa contoh keyakinan kelasnya? Ya, apa yang kita yakini harus kita laksanakan di lokal kita ini ya, supaya lokal kita ini tertib, disiplin, aman, nyaman. Enak, tentu ada keyakinan kelas kita untuk kita bersama. Ya, yang pertama, siapa bisa dulu? Apa contoh keyakinan A? Rafi. Tenang saat belajar, Gus. Ambil sepuluh saja. Ya, sekali lagi nak. Ya, Kanza. Apa nak? Datang tepat waktu, Gus. Ya, Akmil. Tertib di kelas. Tertib di kelas. Bagaimana? Nah, bisa. Tetap tertib walaupun tidak ada guru. Bos. Azil. Kaisa. Mengerjakan apa yang disebut banyak pakai tidak. Mengerjakan belajar ya, belajar dengan rajin.
Siva? Tidak boleh ke dalam kelas. Bagus. Tidak boleh tidak boleh membawa beja ya. Arah mendengarkan guru. Tahu tidak kita di sini? Kenapa nak? Kenapa tidur? Kita ini boleh main HP, main HP. Itu juga ada. Jadi jangan sampai terganggu pelajaran kita. Jangan sampai kita ketiduran sekolah atau belajarnya nak ya. Boleh main HP sebentar, jangan sampai lagi. Nah kalau begitu Mizan ingatkan apa pelajaran lagi. Oke bagus. Ustazah sekarang akan Mizan. Nanti kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya Mizan tidak ketiduran besok lagi belajar. Besok-besoknya lagi tiduran Mizan. Oke bagus ya. Nah kira-kira kapan Mizan bisa melakukan ini? Oke bagus. Terima kasih nak ya. Oh iya, nah kita ini wajar saja ya nak ya, wajar saja kita sering buat salah. Ustazah juga ada buat salah ya. Nah tentu Siva itu tidak buat PR mempunyai alasan, ya kan? Kenapa Siva tidak buat alasan, tidak buat PR? Siva main HP dan nonton TV lah. Oh iya, karena untuk main HP dan menonton televisi. Nah sekarang ucapannya Siva di sini bukan untuk menghukum Siva, tapi kita mencari jalan keluarnya. Nah bagaimana supaya Siva itu tidak ketinggalan lagi mengerjakan tugasnya, mengerjakan tugas yang sudah berikan. Gimana caranya? Gimana caranya? Tidak bermain HP lagi. Tidak bermain HP lagi, terus? Dan tidak menonton TV lagi. Ya, nah, Siva ingatkan apa keyakinan kelas kita? Ingat ya. Apa itu nak? Mengerjakan yang disuruh guru. Oke, nah, kira-kira kapan Siva mau melakukannya? Hari ini lah. Oke, makasih ya Siva. Bisa kan Siva lakukan? Bisa. Makasih nak. Assalamualaikum. Udah. Ya. Saya senang dipanggil Ustaz karena saya bersalah tidur di dalam kelas. Saya akan berjanji mulai hari ini saya akan tidak mengulangnya lagi. Terima kasih Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir di ruangan kita yang berbahagia. Baiklah, Ustaz dan Ustazah, terima kasih banyak saya ucapkan telah berkenan hadir untuk menyaksikan. Saya akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu tentang materi modul 1.4 CIP. Di sini yang judulnya adalah budaya positif. Budaya positif. Sebelum kita mulai, Ustazah boleh kita berdoa dulu semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustazah, kita masuk ke materi kita tentang tugas saya modul 1.1 yaitu budaya positif. Di sini pada budaya positif ini akan tampil beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya salah satu, apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar di sekolah atau di kelas?
Yang kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri Bapak Ibu sendiri sebagai seorang pendidik? Yang keempat, apa tugas dan peran kita sebagai bapak atau ibu guru di sekolah? Apa peran kita? Yang kelima, apakah sudah terlaksana dengan baik tugas kita tadi? Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Jadi di sini nanti akan kita bahas tentang budaya positif. Di sini kondisi yang sering kita alami atau sering terjadi di sekolah kita sebagai pendidik, sering kondisi ini kita alami, sering terjadi di kehidupan sehari-hari anak, yaitu siswa diasumsi sebagai selembar kertas kosong dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan atau goresan lain. Kemudian lagi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Siswa bertugas melakukan semua perintah guru dan siswa harus menguasai semua mata pelajaran serta mendapat nilai di atas KKM. Itu yang sering kita alami, itu yang sering terjadi selama ini. Kemudian lagi apa lagi? Orientasi pembelajaran merupakan hasil belajar yang berupa nilai kognitif tanpa melihat proses afektif serta psikomotoris. Kemudian lagi adanya batasan-batasan dalam pembelajaran sehingga gerak siswa tidak luas dalam PBM dan adanya jarak antara guru dan siswa. Ini yang sering terjadi kita alami. Nah, dari ini semua Ustaz-Ustazah, kita akan coba, kita akan buat yaitu budaya positif. Ini bukan menaikkan tidak positif, tapi ini yang sering terjadi. Karena perubahan dengan kurikulum merdeka sekarang ada yang namanya budaya positif. Itulah yang akan kita terapkan sekarang. Kita beranjak kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Apa kata beliau? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak yang ada pada anak agar mereka dapat mempacu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan pendidik ini sebagai petani. Nah, ibarat menurut Ki Hajar Dewantara kita pendidik ini adalah sebagai petani, sedangkan murid adalah sebagai benih-benih. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Benih-benih kebudayaan. Pendidikan diibaratkan sebagai petani, sedangkan pendidikan sebagai petani atau tukang kebun yang berperan dalam menuntun tumbuh atau hidupnya benih atau murid sesuai kekuatan kodrat murid tersebut. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita bukan mendidik, bukan mengajar, tetapi kita menuntun murid-murid kita. Sementara yang di murid kita itu sudah ada pada diri kita, ada pada kodratnya masing-masing. Anak kita itu mempunyai keterampilan masing-masing, mempunyai pengetahuan masing-masing. Cuma kita lagi bagaimana kita menuntun siswa kita itu untuk menjadi yang lebih maju, mencapai cita-cita dan keinginan yang setinggi-tingginya. Bagaimana dia menjadi manusia atau masyarakat, anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lagi ada peran guru kita di sini. Peran kita di sini yaitu menuntun anak. Itu tadi menuntun anak. Contoh, kita sebagai petani, kita yang petani. Benihnya siswa tadi. Jadi tugas kita bagaimana benih itu bisa berkembang, bisa tumbuh subur. Tentu kita kasih pupuk, kita kasih air contohnya padi. Kalau benih kita itu padi, tidak akan tumbuh menjadi jagung. Tidak akan berubah dia menjadi jagung. Apabila benih itu jagung, tidak akan tumbuh menjadi padi. Jadi apa maksudnya? Jadi kita tuntun, tidak akan bisa kita merubah anak kita. Itu maksudnya padi yang kita tanam tidak akan tumbuh menjadi jagung. Itu maksudnya tadi. Kita menuntun siswa kita, bukan mengajari dia. Jadi dia sebagai ibarat padi. Bagaimana padi tadi supaya dia jadi subur? Kita kasih pupuk, kita airi dia. Itu maksudnya kita sebagai menuntun anak. Kemudian yang kedua menanamkan budi pekerti. Kita tanamkan kepada siswa kita. Terlebih dahulu kita dulu. Kita dulu yang mencerminkan, yang menampakkan kepada siswa kita bagaimana budaya menanamkan budi pekerti yang baik itu. Nanti kita akan lihat pada budaya sesi ini. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada
dua konsep dari kita ini. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Ini dia menurut keadaan antara apa dia yang kodrat alam itu. Kodrat alam itu yang tempat anak berada, di mana dia berada, baik kultural budaya maupun kondisi alam. Geografisnya, kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Jadi situ sudah ada dasarnya, karakter anak itu sudah ada. Itu menurut kodrat alam. Alamnya tidak ada. Dia sudah memiliki semua. Kalau zaman, kalau kodrat zaman itu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan lihat sekarang. Kalau dulu kita beda-beda. Sekarang apa perubahannya? Guru dapat membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, berkarya dan menyesuaikan dirinya. Pada saat sekarang ini, guru harus melaksanakan teknologi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kita berikan materi, kita berikan apapun sesuai dengan kondisi anak kita. Kita tidak bisa menuntut apapun yang keinginan kita. Kalau saya rasa selama ini memang sudah salah kita seperti ini. Kita hanya menuntut anak kita bagaimana harus tercapai tujuan pembelajaran. Berbeda bertolak belakang dengan pelajaran Kiai Dewantara ini. Karena pada Kiai Dewantara kita hanya menuntut apa yang pada diri anak itulah yang kita tuntut. Jadi itu kan tidak boleh mengatakan anak ini begini, yang negatifnya kita tidak boleh menyebutkan anak kita. Karena di situ ada sisi positif anak kita. Sampai saya. Kemudian ini dia budaya positif. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dia